Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini. eh, di kesempatan kali ini saya akan sharing ya ke teman-teman semua. Kemarin kita setelah membuat fanpage dari Facebook, sekarang saya akan sharing bagaimana cara kita mulai beriklan ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang belum punya laptop gitu ya. Jadi bukan masalah karena kita bisa juga beriklan dari cukup dari handphone saja. Maaf. Ada beberapa tools yang harus kita miliki. Cukup simpel sebenarnya, kita hanya cukup memerlukan Telegram untuk mendownload video konten, dan yang kedua kita memerlukan browser Chrome ya, Google Chrome sebagai browsernya, dan kita memiliki akun Facebook. Jelas kemarin kita sudah harus untuk syarat untuk membuat fanpage di Facebook, kita harus memiliki akun di Facebook. Nah, sekarang langkah pertama kita download dulu konten iklan yang akan kita iklankan. Jadi hari ini saya akan sharing bagaimana cara membuat iklan untuk abdinya ya. Jadi kita masuk ke Telegram saja. Lalu kita masuk ke channel Akademi Bisnis Digital. Teman-teman pasti sudah ikut semua ya. Sekarang kita tinggal klik di bagian atas ya, headernya seperti ini. Lalu kita masuk ke media seperti ini, dan kita cari ya media, kita cari video iklan ya, video iklan seperti itu. Kita scrolling aja. Kita bisa memilih video konten iklan misalkan yang Ibu Tuti Noventi atau Mas Aan, atau video Mas Alvin yang ada di beberapa kopdar gitu ya. Nah, ini contoh aja misalkan ini saya dapat konten video Mas Novan ya, Mas Novan yang ada di Semarang. Jadi kita tinggal download saja seperti ini. Oke, setelah seperti ini nanti ada tombol 3 ya, ada tanda tombol 3 di atas pojok kanan atas. Ini kita pause dulu seperti ini karena videonya udah terdownload. Kita tinggal masuk ke garis 3 ini ya, titik 3, maaf. Kita pilih save to gallery seperti ini. Oke, nah setelah konten iklan atau konten videonya sudah kita save di galeri, sekarang kita back saja. Kita keluar dari aplikasi Telegram. Lalu kita masuk ke Google Chrome ya, Google Chrome. Kita pilih saja seperti ini. Kita tambah tab baru. Kita plus, kita tambah tab baru seperti ini tampilannya. Nah, untuk bisa beriklan di Chrome, menggunakan browser Google Chrome, agar tampilannya seperti di laptop, kita perlu mengaktifkan yang namanya desktop site ya, desktop site. Jadi ada 3 titik di atas lagi, di pojok kanan atas kita klik saja, kita pilih menu desktop site atau tampilan desktop ya. Seperti ini kita tinggal tik saja sampai dia ada tanda centang birunya seperti ini. Oke, setelah sudah masuk ke tampilan desktop site, kita tinggal ketik saja di sini di search. Kita tinggal ketik saja www.facebook.com ya. Jadi harus masuk ke www.facebook.com. Jadi bukan m.facebook.com. Kalau masih m.facebook.com artinya desktop site-nya belum aktif gitu ya. Jadi sampai seperti tampilan kita browsing di laptop seperti ini, kita tinggal start saja. Nah, apabila tampilannya seperti ini ya, jadi ini sudah web ya, web.facebook.com atau www.facebook.com boleh. Nah, sampai tampilannya seperti ini ya, seperti kita menggunakan browser di laptop. Untuk zoomingnya kita tinggal pakai 2 jari aja untuk zoomingnya seperti ini. Nah, kemarin kita sudah menggunakan create dan tanda panah di bawah ya. Pertama-tama agar kita satu bahasa, satu platform bahasa, kita setuju dan sepakat dulu menggunakan bahasa Facebook kita berubah menjadi menggunakan bahasa Inggris ya.
agar satu bahasa saja gitu ya. Dan nanti lebih mudah dipahami dengan menggunakan bahasa Inggris kok, tenang aja. Jadi ada tanda panah di bawah, tanda panah ke bawah, tanda segitiga terbalik, kita klik saja. Nanti kita pilih masuk ke menu setting, ada pengaturan atau setting ya, kita pilih saja. Lalu nanti kita beralih ke sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, nanti kita cari bahasa dan daerah gitu ya, atau region atau language and region ya, atau kalau misalkan teman-teman masih bahasa Indonesia ya bahasa dan daerah gitu ya, mungkin seperti itu. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul bahasa Facebook ya, bahasa Facebook atau yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Nanti kita tinggal rubah aja dengan edit ya, seperti ini. Nah, kita pilih bahasa ya, bahasa yang digunakan di dalam Facebook. Mungkin tampilan teman-teman beberapa orang ada yang masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau bahasa Indonesia tampilannya seperti ini, nanti kita berubah ke tampilannya bahasa Inggris ya. Kita cari English, boleh pilih yang UK atau yang US. Kali ini saya pakai yang UK saja, tidak ada bedanya sebenarnya. Nanti kita tinggal melakukan save changes ya, seperti ini. Sampai nanti tampilan bahasanya berubah ya. Tampilan bahasanya berubah menjadi bahasa Inggris. Setelah tampilan bahasa sudah kita rubah, kita tinggal klik create ya. Tinggal klik create seperti ini, ada tombol create atau buat ya. Tapi karena kita udah rubah bahasa Inggris, maka akan berubah menjadi create ya, seperti ini. Nah, kemarin kita sudah membuat page. Sekarang kita ingin membuat iklan. Jadi kita pilih yang add gitu ya. Nah, caranya boleh lebih baik teman-teman tekan lama di add. Lalu teman-teman pilih yang copy link address ya. Copy link address seperti ini. Nah, kita biarkan dulu, kita masuk ke pembukaan tab baru ya. Jadi kita buka tab baru, tanda plus lagi seperti ini. Nah, lalu kita jangan lupa kita tampilkan sebagai tampilan desktop site. Jadi kita setting lagi yang tab baru menjadi tampilan desktop site. Seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan desktop site, kita tinggal paste saja. Seperti ini. Nah, sampai tampilannya segini ya, web.facebook.com/campaign gitu ya. Nanti kita tinggal start saja. Oke, sedang loading ya. Jadi kita lihat, kita tunggu saja tampilannya. Ya, maka tampilan akan berubah menjadi tampilan Ads Manager ya. Jadi tampilan Ads Manager di sini tampilannya sama dengan kalau kita membuka dari laptop ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi, Mas saya nggak bisa praktek untuk pay traffic karena saya belum punya laptop. Jadi sebenarnya dari handphone juga bisa, cuman bedanya hanya di size layar aja. Kalau di laptop layarnya lebih besar ya, jadi lebih leluasa kalau di ya handphone, tapi tetap kita bisa melakukannya, cuman ukuran layarnya hanya lebih kecil saja seperti itu. Jadi di sini kita sudah masuk tampilannya seperti ini. Yang perlu diingat teman-teman dalam membuat Facebook, iklan di Facebook, kita bisa beriklan di Facebook dan Instagram dan semua hanya dari satu platform, yaitu platform Ads Manager seperti itu. Mungkin ada tampilan teman-teman seperti ini langsung muncul, ada juga yang langsung misalkan create akun iklan ya, atau create Ads Manager atau setting. Jadi nanti tampilannya ada yang ada timing Jakarta gitu ya, ada currency, pastikan Indonesian rupiah atau IDR gitu ya. Nanti tinggal di create aja seperti itu. Jadi karena saya sudah pernah membuat akun iklan, maka tampilan saya seperti ini. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin nanti muncul pop up ya, ada tulisannya bahasa, terus ada waktu, ada currency. Pastikan waktunya Jakarta untuk untuk Indonesia, terus currency-nya rupiah ya. Jadi nanti tinggal create aja sampai muncul tampilannya seperti ini ya.
Nah, jadi di tampilan iklan, di tampilan Ads Manager untuk membuat iklan, jadi kita ada yang pertama namanya campaign ya. Jadi pertama kali kita akan diminta oleh Facebook menentukan campaign. Campaignnya apa? Terus objektif dari campaign. Jadi tujuan dari campaign itu apa gitu. Nih. Jadi what's your marketing objective? Jadi apa sih tujuan kita? Kita beriklan tuh tujuannya apa gitu ya. Jadi yang pertama ada namanya awareness ya. Ada yang namanya awareness, ini brand awareness dan reach. Jadi untuk menyampaikan eh, kepada halayak ramai, kepada pengguna Facebook bahwa kita membuat orang menjadi aware bahwa kita punya bisnis sesuatu. Jadi contohnya misalkan kalau kita misalkan buka restoran yang sifatnya lokal atau cafe, kita bisa menggunakan brand awareness gitu. Kita target daerah sekitar kita. Terus yang berikutnya adalah consideration gitu ya. Consideration. Nah, jadi consideration ini biasanya ada traffic. Traffic ini adalah tujuannya mendatangkan sebanyak mungkin orang-orang ke website kita. Jadi untuk saat ini yang kita sering gunakan untuk awal di Abdi, apabila kita ingin beriklan untuk Abdi, kita menggunakan consideration traffic ya, traffic gitu. Dan juga bisa menggunakan video view. Seperti itu. Video view ini untuk orang mengundang orang untuk menonton video iklan gitu ya. Lead generation untuk mengumpulkan data. Apps install ini kalau kita punya aplikasi, jadi kita bisa beriklan supaya orang menginstal aplikasi kita. Engagement ini untuk mendapatkan like, comment, dan share seperti itu ya. Nah, nanti ada tahap berikutnya lagi, yang paling kanan adalah conversion. Jadi ini tahapnya lebih tinggi lagi, nanti akan kita jelaskan di kesempatan yang lainnya ya. Jadi pada saat ini saya ingin mengundang banyak orang untuk masuk ke dalam landing page kita. Jadi kita menggunakan consideration traffic ya. Traffic ini untuk ke website. Nah, jadi setelah kita membuat campaign, menentukan objektifnya apa, nanti kita akan diminta untuk menentukan ad set ya. Ad set ini jadi untuk targeting iklannya, audiensnya siapa aja, placementnya kemana aja, ke Facebook atau Instagram gitu ya. Terus ada setting budgetnya, kita mau budget beriklan kita per harinya berapa gitu ya. Jadi untuk saat ini kita pilih dulu traffic seperti ini. Ya, sampai muncul tampilan seperti ini ya. Untuk awal yang campaign budget optimization-nya kita boleh matikan dulu. Nanti saya jelaskan. Jadi CBO ini kita bisa menentukan budget harian di level campaign. Kalau di level campaign nanti misalkan kita budget per hari 100.000, nanti di adsetnya, di adset iklan, di targeting audience-nya kita bisa membuat beberapa adset gitu ya dari budget 100.000. Tapi kali ini kita matikan dulu aja untuk campaign budget optimization-nya. Di sini ada campaign name ya. Jadi kita misalkan traffic, kita kasih nama ya, namanya bebas di sini, sebenarnya bebas saja karena saya mau beri iklan Abdi, ya udah saya tulis aja Abdi seperti ini, traffic untuk iklan Abdi. Oke. Kita start saja, kita continue ya, kita continue. Nah, akan masuk ke bagian yang namanya ad set ya, ad set iklan. Nah, di ad set iklan ini kita menentukan targetnya ya. Targetnya audiensnya siapa aja, umur. Kita jadi menentukan audiens bisa dari lokasi, umur, terus jenis kelamin, sampai ke detail targeting ya. Nanti saya jelaskan. Oke, dari awal dulu kita kasih nama saja. Misalkan adsetnya tadi karena iklan yang awal tadi kita udah download kontennya adalah Mas Novan, jadi untuk mempermudah kita kasih nama saja Novan sesuai konten ya.
konten misalkan kita akan menggunakan nanti landing page, misalkan landing page starter ya. Untuk beriklan di sini pakai landing page starter. Kita sampai stop sini dulu, baru kita ke bawah ya. Nah, jadi trafficnya kita bisa mengarahkan kemana? Di sini kita bisa mengarahkan ke website dulu ya. Website seperti ini kita lewati saja, dinamik kreatif over. Jadi dinamik kreatif ini nanti kita bisa memberikan banyak konten dan banyak deskripsi iklan di bagian ad. Nanti Facebook yang menentukan mau dimunculkan yang mana, tapi kali ini kita matikan dulu ya. Kita lanjut saja ke create new audience. Jadi kita ditanya Facebook audience-nya mau kemana aja nih gitu ya. Jadi untuk seperti ini. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah setting di sini dan audience size-nya ya. Jadi di sini tampilan default-nya akan menuju Indonesia. Jadi di sini pembacaannya seperti ini. Orang yang berada di Indonesia umur 18 sampai 65 tahun itu pengguna Facebook, potensial reach-nya adalah 130 juta orang gitu ya. Nah, sekarang kita mau misalkan merubah lokasi ya. Kita tinggal edit saja lokasinya. Edit seperti ini. Lalu kita misalkan secara simple aja kita mau mentarget kota ya. Kota misalkan Jakarta. Jadi saya ketik saja Jakarta seperti ini. Nah, jadi ada ya Jakarta City ada. Seperti ini kita pilih saja Jakarta City, tapi ini kota ya, berarti ada yang country ya. Ini provinsi biasanya. Jadi kita pilih ini aja kalau mau mentarget yang provinsi ya, seperti itu. Nah, jadi ini Jakarta, oh ini kota Jakarta ya, city gitu ya. Nah, kita bisa mentarget lagi misalkan oh ini keseluruhan Jakarta, sorry. Jadi kita bisa mentarget lagi misalkan orang-orang yang ada di Tangerang. Oke, seperti ini. Kita pilih Tangerang. Nah, di sini kita ada pilihan circle ya. Ini radiusnya 40 km ya. Jadi kita bisa rubah. Kita bisa pilih current city only aja. Di Tangerangnya kita pilih current city only saja. Nah, maka ini hanya di kota Jakarta dan Tangerang. Nah, misalkan sampai di sini kita lihat ya, tadi kalau misalkan Indonesia 130 juta, sekarang potensial reach-nya berubah ya menjadi 16 juta karena kita hanya mentarget Jakarta dan Tangerang. Jadi di Kota Tangerang dan Jakarta provinsi itu yang umurnya 18 sampai 65 tahun, pengguna Facebooknya ada 16 juta orang gitu ya. Nah, sekarang kita pilih ke age, kita rubah ya. Misalkan orang yang potensi tertarik untuk daftar bisnis atau lagi sedang cari bisnis, itu biasanya di range umur berapa sih? Jawabannya saya nggak tahu, bebas. Dan itu untuk awal kita nanti bisa melakukan split testing, tapi pendekatan logika aja. Misalkan umur di umur 27 tahun sampai misalkan umurnya 37 misalkan seperti itu. Jadi saya membuat range umur 10 tahun ya. Jadi nanti kita bisa split testing berikutnya umur 38 sampai 47. Contohnya seperti itu. Nah, untuk gender di sini kita bisa pilih mau laki-laki atau perempuan aja. Jadi kalau laki-laki itu ada 3.200.000. Jadi perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Kalau laki-laki 3.200.000, kalau perempuan saja itu potensial reach-nya adalah 2.300.000. Nah, kita asumsikan saja bahwa semua orang menyukai bisnis gitu ya. Jadi ada 5.500.000. Jadi gender ini nanti bisa teman-teman gunakan kalau teman-teman berjualan barang spesifik ya. Jadi hanya untuk laki-laki, misalkan parfum laki-laki ya hanya ke laki-laki aja gitu. Misalkan teman-teman jualan pembalut untuk wanita atau produk kecantikan khusus wanita ya, kita targetingnya hanya ke wanita saja. Nah, sekarang detail targeting ini
Kita bisa klik, kita bisa edit. Jadi Facebook akan mengklasifikasikan setiap audiens, setiap pengguna Facebook sesuai dengan interestnya masing-masing gitu ya. Jadi misalkan saya ingin beriklan Abdi, biasanya orang-orang yang menyukai bisnis ya gitu ya. Jadi kita bisa di sini kita bisa secara general, misalkan entrepreneurship gitu ya. Entrepreneur. Nah, di sini ada entrepreneurship ya. Jadi kita bisa klik entrepreneurship. Contoh saja, ya. Jadi dari 5 juta tadi, 5 juta orang yang ada di Jakarta, Tangerang, Banten yang umurnya 27 sampai 37 tahun, tadi ada 5 juta, sekitar 5 juta 500 ya, atau 5 juta 800. Nah, sekarang kita kasih kondisi lagi yang hanya menyukai entrepreneurship gitu ya. Jadi ada 1.800.000. Jadi udah turun ya. Jadi udah turun karena kita sudah melakukan detail. Jadi di Facebook ini kita udah bisa sangat spesifik ya menentukan umur orang-orang yang ingin mendapatkan iklan kita di umur-umur yang spesifik. Jadi bisa umur yang spesifik, terus jenis kelamin yang spesifik, dan dia lebih interestnya kemana gitu ya. Nah, di sini kita bisa menyempitkan lagi ya. Biasanya target saya untuk awal itu 1 juta gitu ya. Ini masing-masing orang akan berbeda ya. Kalau saya pribadi, saya targeting saya di angka 1 juta. Nah, di sini kita bisa menero, jadi membuat irisan ya, gitu ya. Jadi kita menambahkan kondisi lagi, hanya orang-orang yang suka entrepreneurship, tapi juga harus suka dengan misalkan contohnya public figure ya, public figure yang berhubungan dengan bisnis ya, misalkan Mary Riana seperti ini. Terus ada namanya Mas Andri Wongso, dia juga public figure ya. Terus misalkan Mas Ipo, ini Mas Ipo gini ya. Nah, kalau misalkan kita bingung, kita tinggal pencet suggestion aja. Nah, nanti akan muncul misalkan saya mau nambahkan Mario Teguh, Mas. Boleh. Mario Teguh gitu ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, menjadi cuma 300.000 orang saja. Jadi yang suka dengan entrepreneurship, dan suka dengan public figure ini itu hanya 300.000 orang saja. Jadi kalau misalkan kita tambah lagi ya, misalkan suka dengan Jack Ma gitu ya, dan misalkan Robert Kiyosaki, nah kita lihat lagi akan bertambah. Nah, menjadi 360.000. Jadi menambah 60.000 orang gitu ya. Nah, misalkan contohnya ini sudah ya, misalkan kita hanya mentarget sekitar 360.000 aja. Karena dengan potensial reach 360.000 itu reach-nya satu hari, kita masuk ke sini ya, Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi ini tadi settingan di atas adalah dengan budget 200.000. Jadi misalkan kita mau beriklan dengan 20.000 saja per hari. Jadi minimal adset adalah 15.000 ya sekarang. Kalau dulu 10.000, sekarang 15.000. Jadi ini contoh saja, saya ingin beriklan dengan budget 20.000 per hari ya. 20.000 per hari. 20.000 per hari. Nah, maka di sini reach-nya akan mencapai 580 orang sampai 1.700 orang per hari ya. Jadi yang akan disebarkan iklannya, potensial reach-nya adalah maksimal 1.700 orang, dan potensial yang mengklik iklan kita ada 7 sampai 20 orang ya. Jadi sebenarnya udah oke banget ya. Maksudnya gini, dengan potensial reach maksimum katakanlah 2.000 orang atau 1,7 ribu, ini maksimal ya. Anggaplah average-nya 1.000 orang ya per hari yang kena iklan kita. Maka untuk menghabiskan potensial reach 360.000, maka kita memerlukan
waktu 360 hari men. Bayangkan, jadi ini dengan potensial reach dengan 360.000 saja. Kalau misalkan dengan budget 20.000 per hari, kita potensial reach average 1.000 orang aja itu memerlukan waktu 360 hari agar semua potensial reach ini kena iklan kita gitu ya. Nah, jadi eh, kita harus bisa membaca potensial risk dan estimated daily result ya dengan budget kita. Dengan budget 20.000, misalkan risknya 1.000 orang seperti tadi, ya sebenarnya ini nggak akan habis-habis ya. Orang ini nggak akan habis-habis dengan yang akan kita kirim iklan gitu ya. Nah, untuk memperbesar potensial reach, kita bisa menambahkan sebenarnya lokasi juga bisa. Misalkan saya tambahkan Bekasi ya. Seperti itu. Saya menambahkan Bekasi. Seperti ini. Yang tadinya 360.000, ini saya pilih city only. Nah, jadi menambahkan untuk daerah Bekasi saja, maka potensial reach-nya naik ya menjadi 410.000 gitu. Nah, dengan budget 20.000, misalkan reach-nya hanya 1.000 orang, maka memerlukan 410 hari. Bayangkan teman-teman, lebih dari setahun itu nggak bisa habis. Tapi kalau dengan budget kita misalkan tadi kita besarkan nih budget kita, misalkan kita punya budget lebih, misal. Tapi saya nggak menyarankan untuk besar ya di awal. Ini hanya untuk memberitahu saja bahwa gambarannya semua itu pengaruhnya di budget sebenarnya. Nah, dengan budget 200.000, nah yang tadinya 590 sekarang menjadi 5.900. Jadi juga naik 10 kali lipat gitu ya. 10 kali lipat. Ya, katakanlah average-nya adalah 10.000. Maka dengan budget 200.000 per hari, reach-nya bisa misalkan 10.000. Nah, maka kita memerlukan hanya waktu 41 hari saja gitu ya. Jadi ngerti ya teman-teman ya. Jadi itu hanya berdasar perbedaannya hanya di budget saja. Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu besar dulu di awal karena kita masih dalam tahap mengumpulkan data ya seperti itu ya, dan mencoba untuk beriklan. Jadi kecil aja dulu. Misalkan kita 20.000 saja. Nah, untuk di placement kita bisa memilih otomatis. Ini nanti Facebook yang akan mengaturnya, akan ditampilkan di mana aja. Atau kita bisa memilih manual ya, manual placement seperti ini. Nah, di manual placement kita bisa pilih mau di Facebook aja, atau mau di Instagram aja, atau mau di audience network dan atau messenger. Misalkan saya hanya ingin di Facebook saja, maka di Instagramnya saya matikan semua seperti ini ya. Jadi hanya di Facebook saja. Nah, ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya tetap akan ke reach ya, ke reach ya. Jadi tadi kalau misalkan kita pilih ini hanya Facebook saja, link kliknya 8 sampai 22 orang. Coba kita masukkan ke otomatis ke semua platform. Nah, ini berkurang ya 7 sampai 20. Jadi kalau udah main ke placement dan ke targeting tadi, yang perlu kita perhatikan adalah reach dan link klik ya, potensial orang yang ngeklik link iklan kita. Kalau dia semakin bertambah, maka artinya semakin bagus ya. Karena apa? Dengan budget yang sama, kita bisa mendapatkan potensial orang ngeklik lebih banyak ya. Jadi tadi saya contohkan hanya memilih Facebook saja. Yang semua kita matikan. Nah, naik ya. Jadi 8 sampai 22. Artinya apa? Banyak orang menggunakan masih di platform Facebook saja. Tapi coba kalau kita hidupkan Facebook dengan Instagramnya ya. Ini Facebook dan Instagram. Nah, ini tadi dari 822 turun ya, jadi 7 sampai 20. Artinya mungkin Instagram nggak terlalu banyak dipakai sebenarnya. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi data dari Facebook itu lebih kita percaya lah ya. Jadi kita matikan saja Instagramnya seperti ini. Nah, kita lihat link kliknya naik ya, 8 sampai 22. Jadi kita pilih yang lebih bagus gitu ya. Nah, jadi kalau di Facebook nanti kita dikirimnya kemana aja? Ada yang ke feed, ada marketplace, ada video feed gitu ya. Ada ke Facebook Stories gitu ya, ke search. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti tampilan iklannya seperti ini. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena kita sudah menentukan budget, sudah menentukan targetnya ya di atas tadi, maka kita tinggal melanjutkan membuat konten iklannya ya. Jadi ini ya target kita tadi
orang-orang yang tinggal di Bekasi, di Jakarta dan Tangerang, Banten dengan umur 27 sampai 37, gendernya semua laki-laki dan wanita yang suka entrepreneurship dan suka dengan public figure ya, motivator, public figure, bisnis kayak gitu ya. Nah, terus manual placementnya hanya di Facebook, jadi kita bisa menjangkau 563 orang sampai 1.600 orang per hari, dan potensial kliknya minimum 8 sampai 22 orang gitu ya, dengan budget 20.000. Bayangin teman-teman ya, dengan budget yang 20.000, kalau misalkan hukum Pareto aja lah ya, hukum Pareto misalkan maksimum 20 orang saja, 20 orang per hari yang ngeklik link kita. Misalkan katakan 10% aja, 10% orang yang tertarik gitu ya, jadi my leads ya, masukkan nama dan email gitu ya, masuk ke landing page kita, nonton video satu, masukin nama dan email gitu ya. Maka kalau 10% kan berarti dari 20 orang cuman 2 orang saja gitu ya. Nah, berarti nanti cost per lead kita adalah 10.000 gitu ya. Nah, bayangkan kalau 2 orang tadi join gitu ya. Satu hari 2 orang join gitu ya. Satu hari 2 orang join, atau misalkan Mas 50%-nya deh gitu ya dari 2 orang. Oke, nggak apa-apa. Misalkan 1 orang aja join per hari, itu kan kita dapat 110.000 ya. Nah, budget iklan kita kan 20.000. Jadi kita udah dapat 90.000 gitu loh per hari. Jadi udah bisa untung, plus kita dapat aset digital. Kalau satu hari satu berarti per bulan 30 ya. Nah, itu udah bisa, kalau misalkan ditambah dengan penjualan 20 juta, kita udah bisa dapat reward kapal pesiar ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya, karena kita udah selesai semua di ad set di bagian yang kedua ya. Ingat ya, kita ada 3 tahapan ya tadi di awal ya. Pertama campaign, tadi kita pilih traffic, terus yang kedua adalah ad set tadi ya, targeting yang kita barusan lakukan. Nah, nanti berikutnya kita masuk ke ad. Jadi kita ini kita continue saja seperti ini kita continue saja. Jadi mudah ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi toolsnya sama, tombol-tombolnya sama, cuman hanya kebiasaan aja sebenarnya. Kita terbiasa atau tidak gitu aja. Nanti untuk setting pembayaran atau billing itu udah ada ya di videonya Mas Alvin. Masuk aja ke menu training center, terus masuk ke training Abdi ya untuk setup billing. Atau nanti kita bisa buat videonya sih, boleh. Nah, di sini misalkan tadi kita download ya. Ini ada ad name. Oh, sorry ya teman-teman ya. Tadi di ad set kita kan udah tentuin ya. Kita kembali lagi ya ke ad set ya. Sorry ya. Ad set name-nya belum kita ganti teman-teman. Nah, jadi nanti kita mau pakai starter. Sorry. Di sini ya. Terus kita tadi umurnya 27 sampai 37, yang suka dengan entrepreneur dan public figure ya. Biasanya saya kasih nama PF ya, public figure, seperti ini. Nah, oke. Misalkan seperti ini aja. Terus kita kalau bisa kita copy ya. Namanya kita copy. Kenapa Mas di copy? Nanti biar kita bisa ngasih nama yang sama dengan di ad-nya gitu ya. Jadi kita nggak usah ngetik lagi. Oke, kita masuk ke bagian ad ya. Jadi di sini kita membuat konten iklannya gitu ya. Jadi kita tinggal select all, kita paste aja. Nah, seperti ini jadi sama ya, sama. Nah, di sini kita tentuin ya page yang kita buat untuk beriklan yang mana. Jadi kemarin kan kita udah membuat ya beberapa page ya, termasuk yang ini kan yang kemarin kita buat. Nah, misalkan saya ingin membuat menggunakan page ini ya, seperti itu. Jadi saya tinggal klik aja. Terus di sini kita menggunakan ditanya mau menggunakan carousel, gambar, banyak-banyak gambar, atau single image atau single video. Karena kita tadi udah mendownload videonya Mas Novan yang Semarang.
maka kita tinggal pilih aja yang single video ya. Nanti tinggal add media aja, add media seperti ini, kita tinggal add video. Terus kita tinggal upload ya, upload di sini. Kita tentuin aja kita tadi mau ambil dari mana, misalkan ambilnya dari album, terus di Telegram tadi karena kita download di Telegram. Nah ini videonya ya, videonya seperti ini, kita tinggal ambil aja. Nah jadi ini sekarang proses download ya, proses upload ya. Jadi dari Telegram kita download, sekarang kita upload ke Facebook gitu ya. Oke. Nah nanti sambil menunggu kita bisa masuk ke bawah ya. Jadi ada teks dan link gitu ya. Nah primary text-nya gimana Mas? Misalkan bebas aja sih sebenarnya. Misalkan kalau saya simple sih sebenarnya, simple misalkan nah jadi videonya udah keluar ya, videonya udah keluar, udah terupload seperti ini. Nah ini nanti di sini kita bisa edit video sebenarnya sih, edit video ini untuk apa Mas? Edit video sebenarnya kalau misalkan nanti ada peringatan ya, peringatan bahwa konten kita tampilannya lebih dari tulisannya lebih dari 20% gitu ya. Nah nanti kita biasanya editnya di thumbnailnya gitu, seperti itu ya. Nah ini kita cancel aja karena nggak ada tampilan ini sih, peringatannya nggak ada, jadi kita cancel aja. Nah nanti kalau ngerubah thumbnailnya di sini ya, thumbnail nih, ada thumbnail seperti ini. Nanti kita bisa pilih custom, jadi kita bisa milih gambar-gambarnya gitu ya. Misalkan wah kayaknya lebih bagus yang ada gambarnya orang belajar gitu ya, belajar misalkan belajar ini ya, misalkan gitu ada tampilan orang belajar melihat laptopnya gitu ya. Nah seperti ini kita save aja. Jadi kita rubah thumbnailnya aja gitu ya, tampilan thumbnailnya. Nah nanti di sini tampilannya seperti ini ya, gitu ya. Ada tampilannya orang belajar gitu ya. Oke, sekarang kita masuk, karena videonya udah kita pilih, sekarang kita masuk ke primary text ya. Misalkan contoh aja nih, contoh misalkan ingin belajar digital marketing namun banyak kendala misalkan gitu ya, koma kita punya solusinya di sini misalkan gitu ya. Nah ini usahakan baris kedua ini harus ada landing page-nya ya. Landing page-nya di mana Mas? Itu bisa menggunakan landing page Bitly ya. Jadi contohnya saya menggunakan landing page yang saya udah buat di Bitly. Ini cara buat landing page Bitly sudah ada videonya ya. Nanti tinggal coba aja. Jadi misalkan saya udah buat ya landing page-nya, misalkan ini wisudain aja gapteknya misalkan gitu ya. Saya udah buat landing page, saya tinggal masukkan saja di ini di sini, saya tinggal paste aja. Nah, ini boleh triknya ya, boleh triknya dikasih HTTP, kita tambahin S depannya seperti itu. Itu hanya di masalah sekuritas saja sih, security-nya aja. Nah misalkan kayak gini, kita enter saja atau klik tombol learn more gitu ya, atau klik tombol learn more seperti ini ya. Nah headline-nya misalkan
belajar misalkan belajar digital marketing jadi headline ini judul ya. Jadi kita bisa membuat sebenarnya semanis mungkin, tapi harus hati-hati ya. Nggak boleh kata-kata menjanjikan ya, karena nanti kalau menjanjikan itu biasanya ditolak gitu ya. Misalkan belajar digital marketing pasti untung, nah itu pasti kena reject kayak gitu ya. Jadi kita misalkan belajar digital marketing di sini gitu ya misalkan. Oke, karena deskripsi ini adalah opsional, sebenarnya headline-nya opsional juga. Kita boleh nggak perlu pakai juga boleh, kita tambahin juga boleh. Deskripsi ini juga pilihan aja. Jadi yang paling penting di sini URL-nya ya. Nah, jadi karena tadi saya pakai yang Bitly, ya udah saya masukin aja link Bitly-nya di sini. Seperti ini. Sampai tanda merahnya hilang ya, sampai tanda merahnya hilang. Nah, nanti call to action-nya biasanya saya menggunakan learn more aja seperti itu. Nah, jadi ini ada peringatan ya, your ad reach might be lower. Nah, karena apa? Karena kebanyakan teks. Because there's too much text in advertising image. Jadi di thumbnailnya itu Facebook memberitahu bahwa terlalu banyak teks gitu ya. Kamu harus rubah gitu. Ya udah, misalkan berarti kita harus edit lagi di sini, edit video. Kita rubah lagi thumbnailnya ya. Nah, oke, jadi kita pilih aja thumbnail yang tidak ada tulisannya ya. Jadi kita pilih thumbnail yang tidak tulisannya. Contohnya seperti inilah. Contoh aja. Contoh pakai ini, masih ada? Apakah masih ada? Oke, udah nggak ada ya. Jadi nggak ada peringatannya lagi. Jadi kita tinggal confirm saja ya. Oke, jadi kita tinggal confirm saja seperti ini. Nah, nanti di sini buat teman-teman yang baru beriklan akan muncul select payment method. Jadi kita mau bayarnya pakai apa gitu ya. Nanti buat teman-teman yang baru beriklan biasanya ada keterangannya bank transfer ya. Nanti boleh pakai bank transfer aja. Diklik nanti opsi penambahan bank transfer ya. Bank transfer nanti kita transfer, kita dikasih kayak virtual account itu nanti kita transfernya ke Bank Permata gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tadi budget harian kita 20.000, kita mau misalkan beriklan selama 10 hari Mas. Ya udah berarti kita masukkan kita top up saldonya 200.000 gitu. Jadi iklan akan hanya berjalan apabila kita sudah melakukan pembayaran gitu ya. Jadi karena saya udah melakukan setup di akun saya yang lain, akun iklan yang lain, maka nanti tampilannya apabila saya sudah ini sudah saya continue gitu ya, misalkan saya udah melakukan pembayaran gitu ya, itu nanti kita ngeceknya di mana Mas gitu ya, ngeceknya nanti di sini. Nanti kita ngeceknya di sini. Kalau misalkan udah melakukan pembayaran, udah selesai, ini ingat ya, sampai kita bisa confirm ya, nanti sampai bisa kita confirm gitu ya. Jadi nanti kita masuknya untuk ngeceknya ada di Ads Manager seperti ini. Nanti masuk ke billing gitu ya. Nah, misalkan tadi sudah confirm ya, misalnya tadi udah confirm, jadi harus sampai confirm ya, harus sampai confirm. Jadi kita harus pilih dulu metode transfernya, kita bayar dulu, nanti kita tinggal confirm gitu ya. Nah, nanti masuk ke billing. Nah, di sini nanti harus current balance-nya. Ya, nanti current balance-nya nanti ada 200.000 kalau pembayarannya atau top up-nya udah berhasil gitu ya. Nah, nanti iklannya munculnya seperti apa Mas gitu ya. Munculnya seperti apa? Baik, saya tampilkan aja iklan yang sudah saya buat ya. Jadi nanti apabila kita confirm, tampilannya akan seperti ini ya.
Ads Manager. Loading ya, loading. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi iklan kita yang aktif nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan saya perbesar gitu ya. Nah, tadi iklan yang sudah kita buat akan muncul seperti ini, delivery gitu ya. Misalkan saya punya budget misalkan 100.000 per hari kayak gitu ya. Ya udah, nanti iklan kita kalau misalkan masih baru, ini masih in review ya. Kalau iklan yang tadi kita udah masukkan biasanya udah kita confirm, nanti tulisnya in review gitu ya. Biasanya kalau untuk orang baru ya 1-2 hari lah seperti itu. Kalau misalkan diterima aktif, maka iklannya akan menjadi aktif seperti ini. Nah, kita tinggal membaca datanya saja. Oke, jadi untuk pembacaan data nanti kita sambung di video berikutnya ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Jadi yang paling penting kita bisa buat iklannya dari handphone, kita bisa setup dulu billingnya sampai kita bisa melakukan top up ya, top up untuk akun iklan kita sampai nanti iklan kita sudah in review ya, in review atau aktif. Nah, jadi kalau sudah aktif artinya iklan kita sudah tayang gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat praktek